Karomah Mbah Kiai Haji Hamid Pasuruan sudah wafat masih membangun pesantren. Kalau membaca judul di atas, kayaknya yang bisa mengalaminya pasti hanya orang tertentu dan mempunyai keistimewaan tersendiri. Ya, bisa dipastikan orang tersebut adalah hamba Allah yang mendapatkan nilai lebih darinya. Mungkin Anda sekalian pernah mendengar cerita tentang Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Kiai yang memiliki akhlak sangat mulia dan sopan dalam bermasyarakat ini, mulai beliau hidup hingga wafat sekalipun terus menjelai panutan dan figur bagi penduduk tanah Jawa, khususnya masyarakat Pasuruan. Selain itu, kita juga mungkin pernah mendengar atau membaca tentang sejumlah karomah yang dimiliki Kiai kelahiran Kota Lasem, Jawa Tengah ini. Sedangkan karomah itu sendiri bisa diketahui sebagai satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang tertentu yang menjadi kekasihnya dan yang selalu takut kepadanya dimanapun ia berada. Karomah tersebut biasanya keluar dengan sendirinya tanpa diduga alias langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita bahas tentang karomah pastinya kurang lengkap kalau hanya sebatas keterangan saja. Kali ini penulis mencoba kembali mengungkap salah satu keistimewaan atau karomah yang dimiliki Kiai Abdul Hamid. Alkisah dahulu di Jawa Tengah, tepatnya di daerah Klaten. Di dalamnya terdapat suatu kampung yang warganya pernah mengalami kejadian aneh yang sempat membuat semua warga di dalamnya merasakan rasa ketidakpercayaan atas kejadian yang dialaminya. Berikut ceritanya. Dalam satu komunitas masyarakat, baik di daerah, di kampung, pedesaan, kecamatan, kota, maupun provinsi, pasti mempunyai orang yang dipercaya oleh penduduknya sebagai orang yang mumpuni atau pandai akan ilmu agama, atau dengan kata lain orang tersebut biasa kita panggil sebagai tokoh masyarakat. Nah, pada satu ketika, tokoh masyarakat di daerah Klaten yang bernama Fulan, bukan nama asli, tersebut kedatangan tamu dari luar kota. Tamu tersebut bernama Kiai Hamid. Setelah berbincang-bincang dan mengutarakan maksud kedatangan si tamu ke daerah tersebut, Kiai Hamid langsung menjalankan misinya sebagai seorang dai, yakni berdakwah. Misi Kiai Hamid sebagai seorang mubalik kian hari berjalan dengan lancar dan menunjukkan perkembangan. Dalam sederetan agenda dakwahnya, beliau memulainya dengan mengadakan pengajian rutinan yang diikuti oleh warga sekitar yang bertempat di masjid di daerah tersebut. Semakin hari pengajian, Kiai Hamid mampu menarik warga setempat untuk selalu mendatangi pengajian yang dibinanya. Setiap minggunya bisa dibilang jumlah jamaah yang hadir dalam pengajian tersebut terus bertambah hingga melebihi kapasitas ruangan dalam masjid tersebut. Hingga beberapa bulan kemudian, jumlah yang mengikuti pengajian Kiai Hamid melubir sampai ke pelataran masjid. Melihat jamaah pengajiannya gitu banyak dan juga mendapat respon baik dari warga setempat, akhirnya muncullah keinginan Kiai Hamid untuk membangun sebuah pesantren di desa itu. Beliau mempunyai anggapan, mungkin sebagian warga suatu saat akan mengirim anak-anak mereka untuk mengaji dan menimba ilmu di pesantren orang yang belum lama mereka kenal dan menetap di sana. Alhasil pesantren yang dibangun Kiai Hamid perlahan banyak didatangi anak-anak warga setempat untuk nyantri. Dengan dibantu tokoh masyarakat yang menjadi orang pertama yang dikenal Kiai Hamid, sekaligus yang banyak membantu dakwah beliau di daerah tersebut. Sesuai dengan amanat yang diberikan Kiai Hamid kepadanya, dia mengelola pesantren itu dengan baik. Melihat keadaan pesantren yang semakin hari semakin membaik, pesantren pun pada akhirnya dipasrahkan kepada tokoh masyarakat tersebut. Beliau juga berpesan agar selalu menjaga dan merawat pesantren yang didirikannya itu dengan baik. Di tengah-tengah semakin banyaknya santri yang mengaji di pesantren tersebut, tanpa bilang sepatah kata pun dan hendak kemana, Kiai Hamid pergi gitu saja tanpa memberi kejelasan kepada tokoh masyarakat tersebut dan warga setempat. 2 tahun silam telah berlalu.
Kepergian Kiai Hamid pun dari daerah tersebut menimbulkan tanda tanya dan mendorong rasa penasaran tokoh masyarakat untuk mengetahui keberadaan orang yang telah banyak berjasa di daerahnya tersebut. Dia ingat, sebelum pergi meninggalkan kampungnya 2 tahun lalu, Kiai Hamid pernah menuliskan sebuah alamat kepadanya. Setelah mencari kertas yang berisikan alamat yang ditulis Kiai Hamid, dia baca dan menganalisa di daerah mana alamat tersebut berada, dan yang tertulis di dalamnya adalah alamat Ponpes Solafia Pasuruan. Dia pun tanpa berpikir panjang berencana untuk mendatangi pondok tersebut. Keesokan harinya ia jadi berangkat ke Pasuruan. Setelah sampai di Pasuruan, ia pun kesana kemari dan muter-muter mencari alamat yang ada di sobekan kertas itu. Hingga pada akhirnya alamat yang dimaksud ketemu. Sesampainya di dalam pondok, dia menanyakan ke salah satu santri tentang Kiai Hamid. Santri yang ditanyai pun sempat kaget dan heran. Namun, kebetulan dia tahu bahwa salah satu kiainya itu adalah seorang wali besar. Jadi, kalau saat ini ada orang yang mencari Kiai Hamid, mungkin orang tersebut pernah bertemu di daerah lain. Karena orang tadi bertanya rumah Kiai Hamid, lantas dia menyarankan untuk sowan ke Kiai Idris, yang saat itu menjadi nadir atau pimpinan pondok. Sesampainya di dalam Kiai Idris, dia langsung bercerita panjang lebar semua yang terjadi 2 tahun silam di desanya. Kiai Idris yang dari tadi hanya menjadi pendengar tidak percaya dan juga heran. Apa benar yang diceritakan Bapak itu? Kata Kiai Idris kepada Fulan tadi. Iya betul, sungguh saya bertemu dengan Kiai Hamid. Lawong saya juga sering salaman dengan beliau. Beliau juga sempat mendirikan sebuah pesantren di sana, tetapi ditinggal gitu saja selama 2 tahun. Makanya itu saya kemari untuk menanyakan kepada Kiai Hamid, mengapa pondoknya di Sankok ditinggal? Jelasi Fulan, saya tadi kaget dan tidak percaya dengan cerita sampeyan, karena Kiai Hamid sudah lama meninggal, ungkap Kiai Idris. Memang Anda ini siapa? Kok berani bilang kalau Kiai Hamid sudah wafat? Tanya si Fulan sambil menunjukkan rasa tidak terima terhadap apa yang telah dikatakan Kiai Idris kepadanya. Saya putra Kiai Hamid, jawab Kiai Idris santai. Kini gantian si Fulan tadi yang tidak percaya dan heran. Kalau Anda masih tidak percaya Kiai Hamid itu sudah meninggal, mari ikut saya. Saya akan tunjukkan makam beliau kepada sampeyan, kata Kiai Idris yang berusaha meyakinkan si Fulan. Tanpa berpikir panjang, si Fulan pun langsung mengiyakan ajakan beliau. Berangkatlah keduanya menuju makam Kiai Hamid yang bertempat di komplek pemakaman di belakang Masjid Jami Al-Anwar Pasuruan. Itu makam abah saya, kata Kiai Idris sambil menunjukkan makam Kiai Hamid. Si Fulan pun tidak percaya dan heran. Baru setelah menghampiri makam yang dimaksud dan membaca sebuah nama yang tertera di batu nisan makam Kiai Hamid, dia akhirnya mempercayainya. Tak lama kemudian dia menangis sejadi-jadinya. Mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore di depan makam Kiai Hamid. Setelah puas menangis di depan makam Kiai Hamid, dia pun pulang dengan kabar yang sulit untuk dipercaya orang-orang di kampungnya, yakni Desa Klaten.